Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ade Fadli Fahrul. Saya adalah salah satu penggemar cara menanam dengan hidroponik atau kita menggunakan air. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan, mereview mengenai tanaman yang saya sudah lakukan beberapa pekan yang lalu. Yang pertama adalah ini namanya okra. Okra adalah sejenis tanaman yang banyak manfaatnya. Nah, teman-teman bisa lihat di literasi atau apa sih manfaatnya dari okra ini. Okra itu sejenis kayak terong dan dia agak kayak oyong ya. Dia nanti kalau kita makan agak berlendir, tapi ini sangat banyak manfaatnya. Nah, okra ini sudah saya semai sejak tanggal 6 bulan 3. Tanggal 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, sekarang tanggal 11 Maret 2020. Sudah tumbuh selama setinggi kurang lebih 10 cm. Caranya saya ambil wadah yang ini, kemudian saya taruh rokulnya dan saya lubangnya sedikit, kemudian saya kasih air agar tidak kering, sekurangnya lembab ya. Saya masukkan okranya, bijinya. Nah, yang menarik adalah saya juga baru melihat okra itu ternyata biji-bijian agak besar, ya, agak besar seperti ini. Kemudian warnanya ungu atau apa ya, biru ya, biru ya. Saya juga pikir ini main-mainan atau tidak nih. Ternyata dia berwarna agak keabu-abuan ya, ungu ya. Nah, sudah 6 hari saya tanam. Saya tanam kurang lebih sekitar 1, 2, 3, 4, sekitar 50 biji okra ya. Kemudian alhamdulillah berhasil semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, hampir 50%-nya tumbuh. Jadi saya tanya dengan komunitas di hidroponik ya, Pak Tri, terima kasih Pak Tri ya yang telah memberikan informasi. Kemarin baru tumbuh 5 cm. Saya tanya apakah perlu dikenai matahari langsung, katanya tidak perlu, tunggu beberapa hari lagi. Nah, sekarang sudah hari ke-5, sudah tumbuh seperti ini, sudah tumbuh daunnya ada sekitar 3 ya, tapi ini belum terbuka semua. Dan saya coba tanya terus bagaimana hasil nantinya. Ternyata umur 6 hari dan tingginya kurang lebih 10 cm, katanya bisa langsung kena matahari. Kalau bahasa saya adalah sudah bisa bercanda dengan matahari. Tapi kita harus hati-hati karena kita akan pindah ke tempat yang lebih besar supaya pertumbuhannya lebih maksimal lagi. Nah, okra ini sangat berguna ya. Yang saya katakan tadi bisa dibaca di literasi atau literatur tentang okra. Ini yang pertama mengenai okra. Jadi kalau kita lihat banyak WA saya, nggak ada beberapa grup ya, saya nggak bekerja Pak, saya pengangguran. Nah, ini solusi yang tepat nih ya, solusi tepat untuk para pengangguran. Kalau saya tidak ya, alhamdulillah saya mengajar di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Jadi ini hobi saya. Dari skala rumah tangga hanya latihan terus, pengalaman, akhirnya kita bisa kembangkan menjadi industri insya Allah ke depannya. Jadi kalau ini saya tanam sekitar 500 bibit, kemudian tumbuh, itu udah dapat penghasilan yang besar. Jadi tidak ada cerita tuh ketika kita bingung dengan pekerjaan kita, Pak saya pengangguran nggak punya kerja. Wah, banyak sekali. Di mana kita tanam? Bisa di depan rumah kita dengan botol ya. Ini pertama okra namanya. Kemudian yang hasil semai saya tanggal 6 juga saya semai. Nah, ini tanggal 6 bulan 3. Sekarang sudah tanggal 11, 6, 7, 8, 9, 10, 5 hari. Nah, ini adalah kacang panjang. Jadi sayur-sayuran yang menjadi bahan tebak-tebakan ya. Sayur apa yang dipotong tetap panjang? Jawabnya apa? Kacang panjang. Udah dipotong tetap juga kita bilang kacang panjang. Ini kacang panjang udah tinggi ya. Nah, ini mungkin sekitar 25 cm.
tinggi sekali. Dia harus ada penumpangnya, semacam bambu atau tongkat tiangnya. Nah, seperti ini. Ini saya semai juga 6 hari. Yang isi dari semaian saya ini adalah kacang panjang setinggi ini sudah, dan buncis. Ini sehat sekali ya. Mungkin kita udah tahu ya kacang panjang apa, buncis apa, khasiatnya apa. Minimal kita sudah selesai lah masalah sayur penyayur di rumah kita. Jadi isinya nih kacang panjang dan buncis. Kemudian yang menarik lagi adalah kalau kita mau menanamnya ini saya tanam tanggal 6 juga. Ini adalah bayam merah. Khasiatnya banyak sekali ya. Bayam ada 2, 3 mungkin ya saya baca. 1 bawang bayam merah, bayam hijau, dan bayam batik yang terakhir. Saya lihat di beberapa literatur hidroponik bayam batik. Nah, ini hasilnya udah 5 hari, tapi belum tumbuh semuanya. Nah, jadi kalau kita tidak mempunyai lahan, ya seperti ini cara semainya. Yang praktis lagi adalah ya dengan ini. Ini juga ya, ini botol bekas minuman, kemudian kita belah dan kita tumpuk seperti ini. Nah, ini isi air. Untuk sementara air biasa, kemudian ini potongannya kita lubangi, kita kasih sumbu untuk pipa kapilernya. Nah, kita tumpuk aja. Nah, jadi kalau kita sudah buat seperti ini, mungkin selama 1 pekan kita nggak perlu nyiram lagi karena airnya sudah ada di sini. Kemudian kalau udah tumbuh dan bisa 4 daun, kita pindahkan dan kita kasih nutrisi. Biasanya kalau seorang penggemar hidroponik, biasanya nutrisinya macam-macam, ada abemik, ada juga yang dibuat sendiri. Nah, ini seperti ini. Kemudian saya buat juga yang ini. Sekarang saya langsung lagi coba ini untuk membuat atau menyemai cabai warna-warni atau cabai pelangi. Warnanya memang ada kuning, merah, hijau, ungu. Katanya pedas sekali. Saya belum coba ya. Ini adalah cara kita untuk menghemat biaya dapur. Apalagi sekarang ya, katanya corona membuat tumbuh-tumbuhan atau rempah-rempah mahal. Kalau kita sudah tanam jahe, kunyit, lengkuas, maka akan menjadi nilai tambah bagi kita. Nah, ini juga kalau sudah spot itu pecah biji, maka kita harus segera dikeluarkan, dikenalkan dengan matahari. Setelah itu kita akan lihat terus perkembangannya. Ini demikian. Ini saya sudah keluarkan dari tempat sembunyiannya di tempat yang teduh, yang ditutup dengan plastik hitam supaya cepat pertumbuhannya. Kemudian ketika ada spot pecah biji itu, kita pindahkan ke tempat yang lebih besar lagi. Nah, itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan, pengalaman pribadi saya untuk menyemai khususnya ini okra, dan satu lagi adalah kacang panjang dan buncis. Sekali lagi, sulit apa tidak kita sebagai orang yang suka dengan sayur-sayuran segar, dekat, cepat, dan tentu bergizi. Ikuti terus video-video saya mengenai bagaimana bercocok tanam dengan hidroponik. Terima kasih. Demikian saya Ade Faldi Farul. Marilah kita membuat ketahanan pangan dan kita bermartabat di negeri sendiri dengan banyaknya para penggiat atau komunitas hidroponik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Hidroponik, keluarga sehat, biaya hidup hemat.